adanya kasrah di akhirnya. Adanya kasrah. Tahu kasrah Abu Muhammad? Yang mana? Yang baris bawah. Adanya kasrah pada akhir katanya. Jadi setiap kata yang berakhiran kasrah maka dia adalah isim, karena fi'il tidak pernah dikasrah. Jadi setiap kata yang akhirannya adalah kasrah maka dia adalah isim. Dipahami? Bisa dipahami? Contoh, apa ini bisa kembali? Masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Pak Kasih, ini bismi mau bilang apa? Isim atau bukan? Kenapa bisa isim? Kasrah huruf terakhirnya. Mantap. Coba siapa yang nama? Ali. Ini Allahi isim atau bukan? Kenapa? Yang isim mana? Karena itu baru dia make istilah-istilah dipakai. Karena harokat terakhirnya kasrah. Pastikan itu. Setiap kata yang berakhiran kasrah maka dia adalah isim. Karena fi'il itu tidak pernah dikasrah. Sampai kiamat tidak pernah dikasrah. Fi'il. Jadi yang mengambil alamat kasrah itu isim. Jadi tenang bagi. Walaupun tidak tahu artinya, bila isim ini. Kenapa kasrah terakhirnya? Ya. Kenapa bisa tahu? Ya belajar. Sekarang Ar-Rahmani, siapa dia nama? Ini Abdul Wahab. Nah, Ar-Rahmani mau bilang apa ini? Isim atau bukan? Isim. Kenapa? Mantap. Kalau Ar-Rahimi? Isim. Kenapa? Kasrah huruf terakhirnya. Mantap. Kalau Abu Abdillah, Maliki Yaumi ad-din, Maliki. Kenapa? Padahal tidak kutulis. Oh, dibayangkan ini Maliki Yaumi. Kenapa? Ad-din. Karena bisa nih. Bisa menentukan ya mana isi mana bukan. Pertama adanya kasrah. Di mana kasrahnya? Di awal atau di akhir? Di akhirnya. Di akhirnya. Dipahami siapa? Betul ini. Paham? Paham. Siapa yang tidak paham? Masa dapat yang paling mudah sekali ini. Setiap kata yang akhirnya adalah kasrah maka pasti dia adalah isim. Bagi hidayah? Paham. Akhwatnya ada yang tidak dipahami? Paham semua? Alhamdulillah. Tanda yang kedua, tanwin. Adanya tanwin. Di mana ada tanwinnya? Di akhirnya. Setiap kata yang berakhiran tanwin. Tanwin itu yang mau dia ini, anin, un. Setiap kata yang akhirnya itu maka pastikan dia adalah isim. Qul huwallahu, misalnya qul huwa Allahu ahadun, sebagai apa? Apa dia namanya, istilahnya? Nur Hidayah.
Isim atau bukan? Bukan. Ahadun, ahadun. Ahadun. Isim atau bukan? Berubah ya? Tadi bilang tidak. Karena kan dimana tanwinnya? Apa namanya ini? Dibaca dun. Doma tain. Jadi setiap kata yang akhirannya adalah tanwin, maka apa namanya prakasi? Isim, mantap. Kalau akhirannya kasrah, isim juga. Akhirnya tanwin, Pak Saleh, isim, mantap. Pasti paham? Mulai ya, Abu nah, ya, paham? Yang ketiga, masuknya alif lam. Masuknya alif lam. Contoh tadi di surah Al-Fatihah, apa namanya ini alhamdulillah. Isim atau bukan? Apa alamatnya? Mana alif lamnya? Ada di awal. Kalau kita bilang qul a'udzu bi rabbi an-nasi, ini apa namanya? Isim atau bukan? Apa tandanya? Wih, mantap pakai sini. Alif lam dengan kasrah. Sebenarnya satu saja tanda itu bisa dihubungi isim, apalagi dua. Lebih kuat keyakinan enggak? Bisa nanti tiga alamatnya tercampur bergabung. Jadi ini setiap kata yang beralif lam maka dia adalah isim. Al-kitabu isim atau bukan pasti? Isim. Hanya saja ada kaidahnya, kalau ada tanwin maka tidak boleh ada al. Contohnya kitabun ditanwin. Kalau kita memasukkan al, langsung hilang tanwinnya. Kitabun menjadi al-kitabun. Ini kaidah. Kenapa? Karena tanwin dan alif lam ini tidak bisa bertemu selama-lamanya. Biar mau dipaksa dikasih jodoh, tidak mau, tidak bisa dia. Ada tanwin, tidak boleh ada al. Ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Makanya kita baca alhamdulillah. Tidak. Dipahami pasalnya? Kalau ada tanwin maka tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh ada tanwin. Tapi kedua-duanya ini, tanwin dan alif lam, tandanya siapa? Mantap. Bisa ini. Berarti paham ya? Paham sampai sini? Mudah? Mudah namanya? Mudah ya? Nah, berarti tadi perkataan yang tadi permukaan, ilmu nahwu itu di awalnya susah, kita ganti ilmu nahwu itu mudah selama-lamanya. Hah? Iya. Mudah tak? Kan tadi perkataan Syekh Utsaimin, ilmu nahwu itu di awalnya apa? Susah, di akhirnya mudah. Berarti sekarang kita ganti ilmu nahwu itu mudah selama-lamanya. Yang penting jadi besok pekan depan tidak hadir. Konsisten saja. Ini sudah ya? Yang keempat, dukhulu harfil jarri. Masuknya huruf jar. Nanti ini huruf jar kita pelajari apa saja yang masuk huruf jar. Di antaranya saja dulu.
Alhamdulillah, isim atau bukan? Apa tandanya tadi? Ada alif lam. Sekarang lillahi, isim atau bukan? Apa tandanya? Pertama ada kasrah, kedua ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Li. Sekarang ini juga bismi. Ini sudah tadi hukum dia isim. Tapi ada dua tandanya sebenarnya. Mana satunya? Ada huruf B. Selesai ya? Begitu. Jadi walaupun tidak tahu artinya, kita bisa menghukumi dia sebagai isim dengan melihat tanda. Lihat tandanya. Ya. Kalau kita bilang dzalika al-kitabu. Al-kitabu isim atau bukan? Miqdad. Isim atau bukan? Ada alif lam. Mantap. Kalau kita bilang yang lain, ulaika ala hudan. Hudan. Abu sabar. Serius kita lihat. Hudan. Mungkin hukumnya apa dia? Kenapa apa tandanya? Oh, mantap. Qul a'udzu bi rabbi al-falaki. Abu Muhammad al-falaki. Apa tandanya? Jadi sembarang. Kedua pertama diawali alif lam. Kedua, ketiga tidak ada. Tetap semuanya. Coba lagi. Udah. Saya udah. Coba. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Coba udah. Apa ya? Kuliah ayyuhal kafirun. Al-kafirunnya. Kenapa? Enggak ditulis ini padahal. Ini al-kafiruna. Saya salah tadi. Al-kafiruna. Isim atau bukan? Apa tandanya? Betul, ada alif lam. Mantap. Mau jadi tes mau tidak? Bisa tuh. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar. Apa tandanya? Ditarik artinya? Ditarik artinya? Al-kautsar. Tidak, tapi kenapa ditarik isi? Mantap. Jadi walaupun dari artinya bisa dihukumi sebagai isim dengan melihat tanda artinya nanti di belakangnya. Kalau kita sudah tahu isi ini isim, penuntut ilmu namanya. Cukup dikatakan aib kalau ada orang yang hijrah tapi tidak tahu isi. Sudah hijrah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sudah sering safari dakwah, tabligh akbar kemana-mana, ditanya apa isi? Tidak tahu. Aib. Masa mau kita kalau orang di sana yang bisa baca kitab kuning semua, orang-orang N, Rasulullah disebutkan N saja. Itu biar dilagu-lagukan di Eropanya. Masa makin dikalah, nah begitu. Jadi harus lebih semangat tadi. Ini alis nabilahi. Saya tidak mau jelaskan terlalu rinci. Di buku situ kata tu, ini penyandaran. Ini kata disandarkan ke tu, maka kata ini namanya apa? Tunya isim. Kalau kata lain, dia fiil. Makanya nanti dijelaskan ini 4 saja. 4 ini sudah lumayan ini, bisa ditahu semua. Ya. Kalau la uqsimu bi yaumi al-qiyamah, bi yaumi Abu Hana, la uqsimu bi yaumi apa tandanya? Apa di awalnya? Bi yaumi ada. Jadi kasih nilai. Ada huruf jar. Apa itu? Bi. Al-qiyamahnya al-qiyamati. Alif lam sama apa tidak tanda ti? Ya, apa tandanya itu? Terus tanda keduanya
Nah, tidak ada ti ya, tidak ada ti. Mantap. Sudah lumayan. Coba Ismail, ya sampai wan naziati. Isi mata bukan? Wan naziati. Hah? Apa tandanya? Hah? Tasydid, kasrah. Apa lagi? Ada lagi sebelumnya. Alif lam. Wal fajri, rahmah. Wal fajri. Ikhwannya sudah. Akhwatnya lagi. Isim, apa alamatnya? Mantap. Ummu Nadirah. Hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Al-ghasyiyahnya, al-ghasyiyati. Kenapa jadi sembarang? Mantap. Ummu Huzaifah. Walayalin asyar. Layalinnya saja. Layalin. Kenapa? Hah? Ada apa? Oh, ada tanwin. Mantap. Sisa dua berarti belakang. Ainon. Qad aflaha al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Isi mana bukan? Sudah menjawab? Apa? Apa tandanya? Ada alif lam. Mau masyita? Apa lagi? Saya mau kasih contoh. Ikhwannya. Dandi kasih contoh. Sebut nih. Kita tadi imam tak? Sebut nih. Sembarang. Yang mana yang mau kita tanyakan? Oh, sudah tadi, sudah kita nasi. Yang lain. Banyak tadi. Sanasimuhu al-khurtumi. Coba al-khurtumi mau masih tahu? Apa alamatnya? Jawabnya ada dulu sebelumnya. Ala al-khurtumi. Adanya huruf jar mana? Yang kedua beralif lam, yang ketiga kasrah. Berarti dia fi isim. Ya sudah lancar semuanya. Ini alamat isim. Paski. Kan? Mau lanjut jenis-jenis ini? Pelan-pelan. Ini jenis-jenis isim ada 9 nanti. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini terkait dengan materi malam ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Safar. Tafadhal. Apa saja huruf jarnya? Maksudnya harus diawali bi atau ada. Nanti tadi saya bilang ini modul bi, li. Di contoh di buku kan ada min kan? Min al-baiti. Min itu huruf jar. Al-baiti di situ isim karena kemasukan huruf jar, ada alif lam dan harokat terakhirnya kasrah. Kita belum baca, kita baca dulu. Alamatul ismi, tanda-tanda isim yang pertama al-khafdu atau al-jarru. Adanya kasrah di akhirnya. Mithlu bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim, semuanya itu adalah isim. Yang kedua at-tanwin,
mithlu, kitabun, rajulun, waladun, ini semua namanya isim karena harokat terakhirnya tanwin. Dukhul al, maksudnya alif lam, mithlu al-kitabu, ar-rajulu, al-waladu. Kenapa tadi tanwin itu? Ada alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh. Kalau ditanwin tidak boleh. Yang keempat, dukhul harfi al-jarri, mithlu min al-baiti. Itu di situ di fathah, nanti boleh dijelaskan. Kemudian dijelaskan kenapa di fathah itu mina. Tunda mi. Asalnya di situ min al-baiti. Tapi kenapa dibaca mina? Mau kita jawabnya? Ikuti pelajaran ini sampai selesai. Nah, al-baiti sudah an alihim. Sedikit dengar kata an dalam hadis Nabi. Itu huruf jar. Huruf jar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini semua isim namanya. Alhamdulillah isim, apa namanya? Alif lam. Lillahi ini isim, apa namanya? Ada huruf jar sama ada lagi satu ketinggalan. Tiga tandanya ini lillahi. Pertama huruf jar, apa? Alif lam sama kasrah. Rabbi ini isim, apa tandanya? Al-alamina ini isim, apa namanya? Berarti isim. Dan nanti di kitab yang kedua dijelaskan isim itu lebih mulia daripada fi'il. Kenapa? Karena lebih banyak isim dalam Al-Quran. Fi'il itu sedikit nih, contoh-contohnya. Tapi tunggu nanti pembahasan fi'il disorot, ya. Disorot ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini al-isnad ilaihi mithlu katabtu, isimnya itu ada di tu. Qara'tu, tunya di situ isim. Abu Hana, ada pertanyaan tak? Siapa yang ada pertanyaannya? Mikdad. Maksudnya, mau yang kosakata? Iya, pribadi. Ada saluran kubuat itu? Pas biar? Ada kosakata di sini saya kasih masuk. Mau ikuti atau mau hafal sendiri dari kita? Kita Hidayah paham? Betul. Pasalnya bagaimana? Karena kita Pak mau ikut menyimak, dapat pahala juga. Duduk-duduk sambil tidur di majelis ilmu itu berpahala. Didoakan kita sama mereka. Apabila Isha pagi ini komitmen tinggi nanti. Kalau ada muncul pertanyaan, komitmen tinggi. Yang sampai hari ini datang harus komitmen. Keutamaan itu tidak ada di awal, di akhir-akhir itu keutamaan akan didapatkan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari penutupnya, bukan awal-awalnya. Percuma nih kalau misalnya belajar hari ini, kemudian berhenti di tengah jalan, belajar lagi, itu lagi diulang, sama ya, berarti mengulang lagi. Jadi muncul pertanyaan, kapan kita bisa? Kalau begitu cara belajar, ya sedikit-sedikit berhenti, putus asa. Ya, yang putus asa, berdoa sama Allah. Allah yang kehendaki apa yang kita inginkan. Mau kita baca kitab, pintar baca kitab, berdoa sama Allah. Mau kita pintar memahami Al-Quran, berdoa sama Allah. Mau pintar berbicara pakai bahasa Arab, berdoa juga sama Allah, minta sama Allah. Allah yang gerakkan hati kita. Tidak ada pertanyaan dari awal.
Tidak ada lagi? Tidak ada. Mau sampai pulang. Kita cukupkan kalau tidak ada. Semoga pelajaran di malam ini bisa bermanfaat dan diingatkan kembali sering-sering murojaah. Ya, penuntut ilmu itu kalau dia tidak murojaah, sama saja seperti kalau mengisi di ember pecah. Kalau melihat isi di ember pecah, diisi, tapi kira-kira pula tidak? Tidak. Sama ya kalau kita datang terus belajar, tapi tidak murojaah, sama hilang gitu. Karena perkataan para ulamanya, qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Bukan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari kalau belajar memang tidak pernah bawa buku, tapi apa yang disampaikan oleh gurunya langsung masuk di otaknya. Tidak ada beda-bedanya, mau titik koma persis. Kalau kita tidak, dia kesamaan. Paham sama ya? Kita cukupkan kalau tidak ada. Subhanallah wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.